Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video kedua terkait dengan metabolisme mikroba. Untuk metabolisme ini, kemarin kan kita sudah belajar tentang bagian umumnya. Nah, sekarang kandungan nutrien yang bisa sebagai sumber energi, di mana ada makronutrien, ini adalah sumber energi untuk pembuatan ATP. Yang kita bahas nanti adalah makronutrien, itu ada karbohidrat, kemudian ada protein dan lemak. Pertama, metabolisme karbohidrat. Untuk metabolisme karbohidrat, ini tahapan dari metabolismenya, di mana kita ada yang namanya proses glikolisis, kemudian ada dekarboksilasi oksidatif, kemudian ada siklus Krebs, dan 4-5 ini biasanya dalam satu proses, yaitu transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Nah, glikolisis ini adalah mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Kemudian proses selanjutnya yaitu pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA melalui proses dekarboksilasi oksidatif. Kemudian asetil-CoA akan diubah menjadi NADH dan CO2 melalui proses siklus Krebs. Dan NADH ini akan diubah menjadi ATP melalui proses transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Dan tujuannya metabolisme karbohidrat ini adalah tujuan akhir adalah ATP. Tapi untuk proses pembentukan ATP ternyata melalui berbagai tahapan yang tadi saya jelaskan. Nah, ini pertama, tahap 1 yaitu glikolisis, glukosa akan dirubah menjadi asam pirufat. Kemudian tahap 2 yaitu dekarboksilasi oksidatif atau dekarboksilasi asam pirufat, karena asam pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA. Kemudian asetil-CoA akan diubah menjadi NADH melalui tahapan, biasanya ada istilah lingkaran ya, namanya siklus, ini adalah siklus Krebs. Nah, kemudian NADH akan diubah menjadi ATP, ini melalui dua tahapan yaitu transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Pertama, glikolisis, ini kan glukosa menjadi asam pirufat. Nah, ini ada 4 ya, ini melalui jalur EMP ataupun jalur HMP, kemudian PP dan ED. Pertama, jalur atau lintasan fruktus bifosfat aldolase yang lebih dikenal dengan EMP ya, Embden Meyer Parnas, kemudian HMP itu adalah heksos monofosfat, PP pentos fosfat, dan ED adalah Ettner Duodorov. Nah, biasanya secara umum ini adalah lintasan ini yang dipakai untuk pada eukariotik ataupun prokariotik, yaitu EMP, HMP, dan PP. Sedangkan ED ini adalah beberapa lintasan yang terjadi pada bakteri aerob obligat. Nah, apa bedanya? Panjang seperti ini ya, tapi secara umum untuk jalur EMP ini pertama glukos akan diubah menjadi glukos 6-fosfat kemudian menjadi fruktus. Nah, kuncinya dari glukos menjadi fruktus, ini adalah jalur EMP. Nah, jalur EMP ini hasil akhirnya yaitu 2 pirufat, yaitu pirufat 1, pirufat 2, kemudian ada 2 NADH dan 2 ATP. Selanjutnya jalur HMP, tadi kan fruktos ya, sekarang untuk HMP lintasan heksos monofosfat ini glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dan dirubah menjadi 6-fosfogluconolacton. Nah, ini yang membedakan antara tadi EMP sama HMP. Nah, tadi kalau EMP kan dirubah jadi fruktos ya, ini diubah menjadi gluconolacton. Nah, ini proses akhirnya akan dihasilkan 1 pirufat, 1 asetil fosfat, 1 CO2, 1 ATP, dan 3 NADPH. Nah, ini juga di jalur HMP, ini ada juga yang menghasilkan ribolusa 5-fosfat yang merupakan prekursor dari pembentukan nukleotida atau nanti adalah sumber protein ya, bagian dari metabolisme protein.
Yang sering ketiga ya untuk eukariotik atau prokariotik biasa, yaitu lintasan pentosa fosfat. Nah, kalau lintasan pentosa fosfat ini, glukosa langsung dirubah menjadi ribolusa 5-fosfat. Kemudian hasil akhirnya itu 1 asam pirufat, 3 CO2, 1 ATP, dan 3 NADPH. Nah, ini yang biasanya untuk bakteri aerob obligat, ini menggunakan lintasan ED. Nah, lintasan ED ini glukosa cepat ya, jadi glukosa menjadi 6 fosfogluconat. Nah, kemudian terakhir menjadi pirufat. Nah, pirufat dihasilkan dari 2 keto, 3 deoksi, 6 fosfogluconat. Nah, ini bisa langsung jadi pirufat, ataupun dia pirufat ini akan diubah dulu menjadi gliseraldehid 3-fosfat, kemudian dirubah menjadi fosfat. Nah, jalur ED ini akan menghasilkan 2 pirufat, 1 ATP, dan 2 NADPH. Selanjutnya, setelah pirufat, tadi harusnya ada dekarboksilasi oksidatif ya. Asam pirufat ini dirubah dulu menjadi asetil-CoA, kemudian masuk ke siklus Krebs. Nah, dari untuk siklus Krebs ini asetil-CoA akan dirubah menjadi CO2 dan NADH. Jadi ini adalah perputaran, namanya siklus ya. Siklus itu perputaran di mana asetil-CoA ini akan dirubah menjadi sitrat. Kemudian masuk ke isositrat. Nah, isositrat akan menjadi oksalosuksinat, kemudian berubah menjadi ketoglutarat, suksinat dirubah menjadi fumarat sama mala, dan terakhir dirubah menjadi oksaloasetat. Nah, perubahan-perubahan ini akan dihasilkan HCO2 dan NADH. Ini terakhir, terakhir yaitu ada transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Nah, ini kenapa terjadi? Ini tujuannya adalah merubah NADH menjadi ATP. Semuanya akan dirubah, yang ADP akan menjadi ATP, NADH akan menjadi ATP. Nah, ini perubahan ini terjadi karena perbedaan elektron ya. Nah, makanya akan terjadi reaksi reduksi oksidasi. Nah, semakin negatif akan tereduksi, dan sebaliknya yang positif akan teroksidasi, sehingga terakhir terjadinya akan diubah menjadi ATP. Kemudian setelah ATP sudah selesai ya, produk akhir dari metabolisme karbohidrat adalah ATP. Terus kita perlu juga kenal yang namanya siklus glioksilat. Tadi kan siklus Krebs ya. Kalau ini adalah siklus glioksilat. Nah, ini biasanya dilakukan oleh prokariotik yang mengoksidasi asam asetat. Mirip seperti siklus Krebs, tapi isositrat tidak dirubah menjadi oksalosuksinat, tapi akan langsung dipecah menjadi glioksilat dan suksinat. Nah, ini biasanya mirip seperti siklus Krebs, tapi ini adalah dilakukan oleh bakteri prokariotik yang mengoksidasi asam asetat. Kemudian ada istilah fermentasi anaerob ya. Ini ketika tidak menggunakan O2. Kalau tadi secara umum metabolisme karbohidrat yang membutuhkan O2. Nah, ini ada metabolisme karbohidrat tapi yang tidak ada O2 secara anaerob. Nah, kondisi anaerob ini akan langsung menghasilkan produk-produk asam-asam organik, alkohol, dan gas. Ini kan respirasi yang membutuhkan O2, kemudian fermentasi dalam kondisi anaerob. Ini tadi ya, mulai kalau respirasi yang membutuhkan O2, ini prosesnya dari glikolisis, kemudian akan terbentuk pirufat, akan dirubah menjadi asetil-CoA, asetil-CoA akan dirubah menjadi NADH melalui proses siklus Krebs, sampai transfer elektron dan fosforilasi oksidatif akan dihasilkan
ATP. Sementara untuk yang anaerob ini dari asam purifat ya, dari glikolisis, nah glukosa menjadi asam purifat, ini langsung akan terbentuk produk fermentasi. Jadi tidak dirubah menjadi ATP, NADH, produk akhirnya adalah produk akhir dari fermentasi. Nah, ini contoh-contohnya ya, glukos, proses glikolisis menjadi asam pirufat. Nah, asam pirufat melalui proses fermentasi ini berbagai macam produk fermentasinya, tergantung mikroba apa yang melakukan fermentasi. Nah, contohnya akan dihasilkan asam butirat, butanol, isopropanol, nah, kemudian ada butanodiol, CO2, kemudian ada juga yang dihasilkan asam propionat, kemudian ada juga asam asetat, ada alkohol, eter, kemudian ada asam laktat. Tergantung dari bakteri yang melakukan fermentasi. Nah, ini tipe-tipe fermentasinya, kemudian hasil akhirnya, dan ini yang melakukan fermentasi. Misalnya, yang melakukan fermentasi adalah Lactobacillus, Enterococcus, Streptococcus, golongan BAL ya, ini akan menghasilkan asam laktat. Kemudian kalau Saccharomyces ini hasil akhirnya itu adalah etanol atau alkohol. Kemudian ada beberapa bakteri, Proponium bacterium. Nah, ini adalah jenis bakteri yang menghasilkan propionat dan lain sebagainya. Nah, ini yang menghasilkan bakteri metanogenesis ya, yang biasanya fermentasi anaerob yang ada di dalam rumen atau saluran pencernaan ternak ruminansia, ini akan menghasilkan metan. Nah, yang ini dilakukan oleh archaea metanogen. Ini beberapa ya, beberapa bakteri dan hasil akhirnya. Misalnya bakteri Propioninium ini akan mengubah glukosa menjadi asam propionat. Kemudian glukosa kemudian ketika ditambahkan Aspergillus, Lactobacillus, kemudian ataupun Streptococcus akan menghasilkan asam laktat. Berbeda ketika bakteri yang ditambahkan adalah mikroba yang ditambahkan adalah jenis Saccharomyces. Nah, Saccharomyces ini akan yang dihasilkan produk akhirnya adalah etanol dan yang lain ya. Kemudian kita lanjut ke metabolisme protein. Metabolisme ya berarti ada proses perombakan, ada proses pembentukan. Nah, intinya untuk protein ini dia kebutuhan untuk melakukan sesuatu butuh nitrogen dalam bentuk asam amino ataupun asam nukleat purin pirimidin. Nah, ini ada beberapa mikroba yang dapat menggunakan amonia ataupun nitrat untuk mensintesis senyawa nitrogen organik. Ada beberapa juga yang memfiksasi N2 menjadi amonia. Ini tujuannya adalah mensintesis pembentukan protein ataupun nanti ada proses degradasi protein. Nah, untuk asimilasi amonia ini merupakan tahapan awal ketika akan dilakukan pembentukan protein. Nah, prosesnya ini ya, dari L-glutamat menjadi L-glutamin sampai terbentuknya Y-ketoglutarat dan L-glutamat kembali dan ada NADPH yang dihasilkan. Untuk biosintesis ya, artinya biosintesis itu adalah sintesis yang dilakukan oleh mikroba itu sendiri. Dia akan menghasilkan asam amino, di mana untuk menghasilkan asam amino ini, langkah awal adalah asimilasi dari amonia. Kemudian ada proses katabolisme asam amino yang awalnya dari protein dijadikan asam amino. Asam amino ini dipecah untuk menghasilkan ATP dan yang lain ATP ya. Nah, ini dapat digunakan sebagai sumber energi. Biasanya 20 asam amino dapat didegradasi menjadi 6 senyawa yang memasuki sistem metabolisme karbohidrat, mulai dari pirufat, asetil-CoA, oksaloasetat, fumarat, sampai akhirnya terbentuk gamma ketoglutarat. Modelnya hampir sama dengan energi dari karbohidrat, tapi agak berbeda sedikit.
Nah, ini untuk pembentukannya, pembentukan biosintesis asam amino. Ya, mungkin kalau misalnya di lebih detailnya ya, bisa dibaca per unitnya. Kemudian ini sama ya, biosintesis nukleotida. Yang tadi ada nukleotida itu terdiri dari purin sama pirimidin. Yang terakhir ada metabolisme lemak. Nah, yang tadi ya ada karbohidrat, protein, lemak. Ini adalah nutrien makro yang ini bisa didegradasi, digunakan sebagai sumber energi. Nah, komponen lemak ini ada sitoplasma, mesosom, dan yang lainnya. Ini biasanya untuk bakteri gram positif, membran luarnya terbuat dari glikosida dan lipolitik ya, lemak sama glikosida. Sementara bakteri negatif ini terbentuk dari lipopolisakarida, dari lemak sama polisakarida. Kemudian lipid ini akan menghasilkan ATP lebih banyak dibandingkan protein ataupun dari karbohidrat. Untuk karbohidrat ini glukosa ya, ini biasanya hanya 41 ATP, sementara asam lemak sama gliserol, nah biasanya asam lemak ini yang dihasilkan adalah 49,3 ATP. Biasanya lemak ini akan menghasilkan energi yang lebih banyak dibandingkan protein ataupun karbohidrat. Ini untuk biosintesis asam lemak di dalam sel ya. Jadi mulai dari melonil ACP, kemudian sampai terbentuk beta hidroksi dekonil ACP, terus dibentuk menjadi dua. Ada saturated dan unsaturated. Unsaturated itu adalah asam lemak tak jenuh, kemudian saturated ini adalah asam lemak jenuh. Bisa dibentuk dua-duanya ya, tergantung dari prosesnya. Dia akan direduktase atau di kondensing dari enzim. Kalau ada proses dari setelah beta hidroksi dekonil ACP, ada kondensing dari enzim, akan terbentuk unsaturated asam lemak tak jenuh. Kalau yang ada proses reduktase, nah ini akan disebut akan dibentuk asam lemak jenuh. Ini beberapa mikroba yang mensintesis asam lemak tak jenuh, baik itu dari anaerob, proses anaerob ataupun aerob. Terakhir yaitu adalah proses degradasi lipid. Untuk degradasi lipid ini dibantu oleh enzim lipase, di mana produk akhirnya yaitu adalah asam lemak dan gliserol. Begitu secara umum antara proses dari metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Yang mungkin secara umum lebih detail itu adalah yang paling panjang prosesnya yaitu karbohidrat, di mana mulai terjadinya adanya glikolisis, kemudian di mana terbentuk pirufat, kemudian dibentuk menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA mengalami proses sikroskrep, akan dirubah menjadi NADH. Nah, NADH kemudian melalui transport elektron dan fosforilasi oksidatif akan dihasilkan dari ATP. Itu penjelasan dari metabolisme yang bagian 2. Tidak ada kuis. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat kuliah dari metabolisme dan ada ilmu yang diambil, ada keberkahan dari setiap pembelajaran yang kita lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.